Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafita Prasianingsih, NIM 2200026061. Di sini saya akan menjelaskan tentang resume saya, makna Islam dan linguistik. Yang pertama adalah makna Islam dan linguistik adalah berupa pandangan Islam terhadap bahasa secara universal dari berbagai sudut dan aspek sehingga kita dapat memahami Islam dengan lebih baik dari sudut pandang bahasa. Pendekatan linguistik sangat dibutuhkan dalam pengajian Islam. Hal ini merupakan bentuk ikhtiar yang dilakukan untuk membentengi pemaknaan yang dangkal dan sepihak mengenai maksud-maksud tertentu di dalam Al-Quran. Interkoneksi Islam dan linguistik yang pertama ada Syed Naqub Al-Altas, yaitu konsep Islamisasi Islam termasuk dalam bidang bahasa. Yang kedua, Sayyid Muhammad Sayyid, agama banyak dikaitkan dengan bahasa dan menjadi klaim agama tertentu. Yang ketiga, Ismail Raji Al-Faruqi, yaitu Towards Islamic English. Yang keempat, Amin Abdullah, menggabungkan kajian linguistik dan ilmu humaniora kontemporer. Yang kelima, Chaidar Al-Wasi'ah, menjadikan Al-Quran sebagai salah satu sumber linguistik. Yang selanjutnya adalah dialek. Dialek berasal dari bahasa Yunani, yaitu dialektos, yang berarti variasi-variasi dari suatu bahasa. Dalam konteks bahasa Arab, dialek menjadi metode ungkapan linguistik yang menggambarkan budaya dan daerah penuturnya. Dialektologi sebagai cabang linguistik menelaah perbedaan-perbedaan bahasa dalam struktur utuh. Bahasa Arab yang berasal dari rumpun Semitik menyebar luas terutama pada saat kejayaan Islam dan turut memberi pengaruh terhadap banyak bahasa lain seperti Parsi, Kurdi, dan Swahili. Seiring waktu, penyebaran umat Islam menciptakan kebiasaan berbahasa yang berbeda dari standar Quraisy, sehingga muncullah berbagai dialek yang akhirnya menyebabkan fenomena diaklusia atau penggunaan dua variasi bahasa dalam suatu masyarakat. Terdapat dua model klasifikasi dialek. Model Arab membagi menjadi fusha, bahasa baku, dan lajhah, bahasa non-baku. Sedangkan model Barat membaginya menjadi klasikal Arabik, modern standar Arabik, dan kolokwial Arabik. Dialek Arab klasik banyak berkembang di Jazirah Arab dan melahirkan berbagai lajhah. Perbedaan dialek Arab yang paling nyata tampak dalam pelafalan huruf konsonan. Juga terjadi perbedaan pada vokal, harokat, dan mat, serta letak aksen atau tekanan kata. Semua ini mencerminkan kompleksitas dan kekayaan fonologi dalam bahasa Arab yang terus berkembang. Yang selanjutnya adalah asal-usul bahasa Arab. Bahasa Arab merupakan bagian dari rumpun bahasa Semit yang berasal dari wilayah Irak Selatan dan kemudian berkembang ke berbagai wilayah. Bahasa Semit sendiri melahirkan bahasa lainnya seperti bahasa Babilonia, Assyria, Aramaik, Arab, dan Ethiopia. Pembagian bahasa Arab dibagi menjadi Arab Baidah, yaitu kelompok Arab kuno, dan juga Arab Bakiyah adalah kelompok Arab yang masih ada dan meninggalkan jejak sejarah dan bahasa yang dapat diteliti. Tahapan perkembangan dialek Arab yaitu 1. Sesudah datangnya Islam, turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab standar menjadi perhatian besar di kalangan Arab dan hubungan bahasa Arab dengan terciptanya Islam. Yang kedua, zaman Umayyah, masyarakat Arab mulai berasimilasi dengan penduduk asli dan mereka mempelajari bahasa Arab untuk bersosialisasi. Yang ketiga, zaman Abbasiyah, bahasa Arab menjadi perhatian serius dan mulai dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Keempat, pasca abad 5 Hijriah, bahasa Arab hanya digunakan untuk bahasa agama saja karena terjadinya perpecahan pemerintahan. Yang kelima, zaman modern, bahasa Arab banyak dikembangkan dan banyak pengembangan ilmu pengetahuan yang menggunakan bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah beberapa faktor dari dominasi dialek Quraisy. Yang pertama, faktor agama. Quraisy menjadi pusat penyebaran agama Islam. Yang kedua, ekonomi. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan. Yang ketiga, politik. Quraisy memiliki pengaruh besar terhadap kepemimpinan. Yang kelima, pasar dan musyawarah, aktif dalam kegiatan sosial dan ekonomi di Arab. Yang selanjutnya adalah bentuk dan model dalam bahasa Al-Quran dalam keunikan pewahyuan Al-Quran, di mana keunikan tersebut bukan pada siapa yang berbicara, tetapi pada alur komunikasi linguistiknya. Dalam hal ini melibatkan 4 partisipan, yaitu Allah, sang pengirim wahyu, Jibril penyampai wahyu, Nabi Muhammad penerima wahyu, dan masyarakat penerima pesan wahyu. Dengan memiliki alur komunikasi yang tunggal dan berkelanjutan dan tidak linear seperti percakapan pada biasanya, pewahyuan juga tidak selalu bersifat verbal, menekankan pada makna dan ketetapan linguistik. Dalam dimensi linguistik, menggunakan teori Ferdinand de Saussure dijelaskan sebagai langue adalah sistem bahasa sebagai konvensi sosial dan parole adalah penggunaan bahasa secara individual.
Bahasa Al-Quran juga memiliki dimensi sosial sekaligus pribadi. Selain itu, karakteristik bahasa Al-Quran adalah bahasa yang bersifat sistematis, akurat, dan integratif. Dan gaya bahasa yang digunakan mencakup satu kisah untuk menggambarkan sejarah atau perjalanan hidup. Yang kedua, amsal, menyampaikan nilai melalui analogi. Yang ketiga, kasam, memperkuat pesan dan penegasan. 4. Pendekatan saintifik, mencakup konsep ilmiah dan logis. Kedatangan Al-Quran dengan gaya bahasa yang unik menjadikan bahasa Arab semakin kokoh, fasih, dan menyatu sebagai suatu bahasa meskipun para penuturnya tersebar di berbagai daerah. Al-Quran memberikan dampak besar dalam berbagai aspek bahasa Arab, antara lainnya 1. Menjaga eksistensi bahasa Arab dengan memperkuat standar bahasa melalui gaya bahasa Al-Quran. 2. Menambah kosakata serta memperluas cangkupan makna dan pemakaian kata dalam bahasa Arab. 3. Mengembangkan gaya bahasa baru yang unik dan indah. 4. Menyatukan berbagai dialek Arab yang sebelumnya berbeda-beda, menjadikannya lebih seragam dan dipahami lebih luas. Penyebaran Islam yang disertai dengan penyebaran Al-Quran juga berkontribusi pada persebaran bahasa Arab ke berbagai penjuru dunia, termasuk Persia, Romawi, Afrika Utara, hingga ke Melayu. Di bidang sastra, Al-Quran memperhalus dan memperkaya bentuk-bentuk bahasa Arab. Sastra Arab. Kisah-kisah dalam Al-Quran melahirkan jenis sastra baru seperti sastra zuhud, sastra sejarah, dan kisah naratif yang sebelumnya kurang dikenal. Ini juga menjadi awal mula munculnya berbagai ilmu dalam bahasa Arab, seperti nahwu, shorof, balaghah, dan lainnya, yang digunakan untuk memahami kandungan Al-Quran secara lebih mendalam. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.